Selamat datang di Gamer Kismin, bermain game sesuai kaum Kismin. Kali ini aku akan membahas 5 game terberat yang ada di pasaran sampai saat ini. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Setiap kali komponen komputer terbaru dan paling canggih dirilis ke publik, begitu juga video game selalu yang sepenuhnya memanfaatkan potensinya. Dan dengan produsen hardware terkemuka bersaing untuk mendorong setiap komponen berkinerja tinggi dengan harga terbaik terjadi hampir setiap tahun. Jelas mengapa industri game secara konsisten mengalami peningkatan teknologi. Game-game ini dibuat tidak hanya sebagai pengalaman bermain, tetapi juga sebagai cara untuk mengeksploitasi teknologi grafis baru yang paling canggih. Teknologi terus meningkat dari tahun ke tahun. Itu hanyalah ruang lingkup dari yang bisa dilakukan pengembang game sepanjang waktu. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak game yang dengan grafis luar biasa saat ini berada di pasaran. Dari beberapa judul game yang akan datang, terutama yang akan rilis di PC baru-baru ini, aku akan menampilkan 5 game terberat yang sangat intensif dalam penggunaan GPU dan membutuhkan hardware terbaik agar berjalan di tampilan grafik terbaik. Langsung saja kita ke game yang kelima, yaitu Kingdom Come Deliverance. Dedaunan, itulah kata yang mungkin ada di pikiran kalian saat PC kalian yang terlalu mahal berjuang untuk menjalankan game ini dengan mulus pada 60 fps. Engine game ini sebenarnya dibuat berdasarkan pada Crytek Engine yang dikembangkan untuk Crysis yang terkenal berat dijalankan pada saat menggunakan settingan rata kanan pada masa itu. Spek minimum yang dibutuhkan untuk game ini menurutku tidak masuk akal. Meskipun diduga membutuhkan GPU GTX 1060 dan prosesor yang kencang, tapi juga jangan lupakan 16 GB RAM yang diperlukan untuk memainkan game ini. Ada juga laporan dari pemain yang memainkannya di GTX 1080 Ti, tapi masih mendapatkan di bawah 60 fps di beberapa scene dalam permainan. Far Cry 5. Untuk sequel kelima dari game first person shooter paling terkenal dari mereka, Ubisoft memutuskan untuk membuat engine yang sama yang membuat Kingdom Come Deliverance. Tentu saja, game fiksi yang bercerita di Montana, Amerika ini menawarkan banyak pemandangan indah dengan rasa kebebasan dan kegembiraan yang kuat. Sementara aksi gas dan kebrutalan franchise tetap menjadi unsur utama keberhasilannya. Namun jika kalian berharap untuk menjalankan game ini di perangkat apa saja, berjalan stabil di 60 fps dan resolusi yang layak, ya sekitar 1080p atau bahkan 1440p, kalian tetap akan memerlukan GPU high-end seperti GTX 1080 dipasangkan dengan setidaknya i7 6700 dan RAM 16GB. Sangat lumayan bukan? Hitman 2. Hitman 2 adalah seri game Hitman yang paling memukau, penuh dengan fitur teknologi visual mutakhir. Yang paling menarik perhatian adalah pantulan objek yang ada pada game. Semua bentuk tekstur dalam game, filtering, pencahayaan, dan dedaunan juga telah diperbarui untuk membuat game ini seberat mungkin bagi PC kalian. Jangan berpikir kalian dapat menjalankan game ini pada 1080p tanpa setidaknya GPU dengan 4GB VRAM atau bahkan lebih yang layak pada beberapa tahun terakhir. Pengaturan rata kanan atau tertinggi pada resolusi 4K masih dimungkinkan, tetapi akan memerlukan kartu dewa super mahal sekelas RTX 2080 Ti dipasangkan dengan CPU yang cepat juga, misalnya Ryzen 7 atau bahkan Core i9 9900K jika ingin lebih maksimal. Deus Ex Mankind Divided. Game ini menetapkan standar kualitas grafis dan teknologi pada saat pertama kali dirilis. Dengan preset ultra, game ini bersaing dengan judul game lain yang paling demanding yang ada di pasaran, bahkan sampai saat ini setelah bertahun-tahun kemudian. Untuk memaksimalkan pengaturan kualitas tekstur pada game, kalian membutuhkan setidaknya 6GB VRAM pada GPU kalian. Menurut tes benchmark yang pernah dilakukan oleh ATechnics, 60 fps yang dapat dijalankan pada pengaturan tertinggi
hanya akan terjadi ketika dijalankan pada GTX 1080 atau di atasnya. Ini adalah game yang sangat berat dan dirilis pada saat GTX 1080 adalah satu-satunya GPU terkencang ketiga di bawah 1080 Ti dan Titan X dari Nvidia. Metro Exodus. Metro Exodus adalah game yang menghadirkan dukungan teknologi real-time ray tracing yang canggih untuk menggunakan potensi terbaik dari jajaran GPU Nvidia terbaru, terutama seri RTX. Pemain yang berencana menjalankan game pada pengaturan grafik yang rendah mungkin memiliki sedikit masalah, karena permainan hanya menawarkan sedikit tweak atau peningkatan yang digunakan untuk menjalankan game yang bekerja di PC dengan spek yang lebih rendah. Memaksakan settingan hingga maksimal akan membuat GPU yang terkuat di dunia seperti RTX 2080 Ti atau Titan RTX berjuang untuk mencapai 40 fps di resolusi 4K. Nah, itu dia 5 game terberat sampai saat ini. Untuk memainkan game-game tadi, kalian setidaknya membutuhkan prosesor yang kencang dan GPU dengan VRAM minimal 4GB. Bahkan dengan seri GPU RTX dari Nvidia, masih berada di bawah 60 fps, terutama jika memaksa untuk main di resolusi 4K. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.